Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok satu ingin mempresentasikan tentang cyber law. Di sini saya selaku presentasi bernama Andre Maulana Malik sebagai presentasi video dan penyusun PPT, dan dibantu oleh 3 teman saya yang akan membantu saya di sesi tanya jawab. Ada Saifullah, ada Aldiansa, dan ada Dipa Agesti. Yang pertama, pengertian cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyber space law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law juga didefinisikan sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sebagai aktivitas manusia di cyberspace dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jenis-jenis cybercrime itu ada beberapa ya. Yang pertama hacking, cracking, defacing, carding, fraud, spamming, cyber pornografi, online gambling. Dan ada ruang lingkup cyber law. Yang pertama itu di electronic commerce ya. Pada awalnya electronic commerce itu bergerak dalam bidang retail seperti perdagangan CD atau buku lewat situs dalam World Wide Web seperti www. Tapi saat ini e-commerce sudah melangkah jauh menjangkau aktivitas di bidang perbankan pada jasa asuransi. Pada umumnya, mekanisme pembayaran dalam e-commerce menggunakan kartu kredit card karena sifat dan operasi internet itu sendiri, dan masalah apabila data kredit card itu dikirimkan lewat server yang kurang terjamin keamanannya. Selain itu, kartu kredit tidak acceptable untuk semua jenis transaksi. Juga ada masalah apabila melibatkan harga dan bentuk mata uang asing. Yang kedua, domain name. Domain name dalam internet secara sederhana dapat diumpamakan seperti nomor telepon atau sebuah alamat. Contoh domain name untuk Monash University Law School Australia adalah law-edu.au. Domain name dibaca dari kanan ke kiri yang menunjukkan tingkat spesifikasi dari yang paling umum ke yang paling khusus. Untuk contoh di atas, AU menunjukkan Australia sebagai geografi region, atau sedangkan edu artinya pendidikan education. Sedangkan top level domain atau TLD yang menjelaskan mengenai tujuan dan institusi tersebut. Elemen selanjutnya adalah Monash yang merupakan the second level domain name SLD yang enggak dipilih oleh pendaftar domain name, sedangkan elemen yang terakhir law adalah subdomain dari Monash, gabungan antara SLD dan TLD dengan berbagai pilihan subdomain disebut domain name. 3. Digital evidence. Salah satu persoalan yang ditimbulkan oleh teknologi digital adalah kemudahan yang mengubah data sebuah dokumen elektronik dengan mudah diubah dengan menggunakan sebuah word processor sehingga dokumen tampak seperti sama di dunia analog yang konvensional. Jika tidak mengubah isi sebuah dokumen, misalnya dengan menghapus atau menimpanya dengan tulisan lain, maka akan kelihatan perubahan tersebut. Hal ini menyebabkan orang bingung dan barang bukti digital. Ruang lingkup cyber law. Jonathan Rosner mengungkapkan internet dalam ruang lingkup cyber law diantaranya adalah hak cipta, copyright, kedua hak merek, trademark, 3 pencemaran nama baik, defamation, 4 fitnah, penistaan, penghinaan, hate speech, 5 serangan terhadap kapasitas komputer, hacking, virus, illegal access, 6 pengaturan sumber daya internet seperti IP address, domain name, 7 kenyamanan individu atau privacy. Asas-asas cyber law. Subjektif territorially yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan negara lain. Objek territorially yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama pembuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat mengerikan bagi negara yang bersangkutan. Nationality yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Passive nationality yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Protective principally yang menyatakan bahwa berlaku hukum berdasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau perintah. Universality. Asas ini layak memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganannya. Komponen dari cyber law. Yang pertama, tentang yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait. Komponen ini menganalisa dan menentukan keperlakuan hukum yang berlaku diterapkan di dalam dunia maya itu. Kedua, tentang landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan aspek
accountability, tanggung jawab dalam memberikan jasa online dan penyedia jasa internet provider, serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet. Ketiga, tentang aspek hak milik intelektual, di mana adanya aspek tentang paten, merek, dan rahasia yang diterekam serta berlaku di dalam dunia cyber. 4. Tentang aspek rahasia yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan. 5. Tentang aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet. Yang keenam, tentang ketentuan hukum yang mengformulasikan aspek kepemilikan dalam internet sebagai bagian dari investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi. Ketujuh, tentang aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha. Penerapan cyber law di Indonesia. 1. Indonesia telah resmi mempunyai undang-undang untuk mengatur orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam dunia maya. Cyber law-nya Indonesia yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Diberlakukannya undang-undang ini memotong hal ketakutan karena denda yang diberikan apabila melanggar tidak sedikit, kira-kira 1 miliar rupiah, karena melanggar pasal 27 ayat 1 tentang muatan yang melanggar kesusilaan. Sebenarnya undang-undang ITE tidak hanya membahas situs porno atau masalah asusila. Total ada 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Sebagai orang menolak adanya undang-undang ini, tapi tidak sedikit yang mendukung undang-undang ini. Penerapan cyber di Indonesia, Laut Indonesia ini udah tertulis dan terlihat jelas ya bahwa undang-undang ini sudah ada di Undang-Undang ITE yang sudah didasarkan oleh surat presiden juga tahun 2005. Dan dua muatan besar itu adalah 1. Pengaturan transaksi elektronik, dan 2. Tindak pidana cyber. Di sini ada undang-undang ITE juga yang udah dijelaskan mungkin udah secara rinci ya mengenai undang-undang ini, yang dimana berkaitan tentang cyber law yang udah diberlakukan di Indonesia gitu. Dan ini adalah pasal-pasal yang memang lebih terperinci ya, lebih dijelaskan secara detail mengenai cybercrime yang dilarang itu yang di Indonesia. Ada asusila, perjudian, penghinaan, pemerkosaan, dan lain-lain. Dan ini berikut adalah contoh kasus di Indonesia yang pernah terjadi ya, di mana judulnya adalah pencemaran nama baik oleh seorang guru SMP. Denny mengaku menerima laporan pengaduan Bupati Pangkep Senin tanggal 4 bulan 2. Budiman terancam dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar. Budiman juga dijerat pasal 27, 28, dan 29 KUHP tentang penghinaan terhadap institusi atau badan umum seperti DPR, Menteri DPR, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat, dan sejenisnya. Budiman ditahan sejak Selasa tanggal 5 bulan 2 lalu. Hingga tadi malam guru tersebut belum dibebaskan. Pernyataan yang dinilai merendahkan berawal ketika Budiman mengomentari foto mantan Bupati Pangkep almarhum Syarifuddin Nur. Dalam postingannya, Budiman membandingkan Syarifuddin yang juga mantan Bendahara Umum DPD 1 Partai Golkar Sosial dengan Samsudin sebagai bupati yang selalu dikenang. Syarifuddin Nur tidak seperti bupati sekarang, Samsul Ahamid, bupati terbodoh di Indonesia. Demikian petikan ocehan Budiman mengomentari foto almarhum Syarifuddin. Itu contoh kasusnya ya yang pernah terjadi di Indonesia. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.